Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia para peserta didik, para generasi muda, penerus generasi bangsa dan pembelajar fisika pada umumnya ya. Kali ini kita akan mempelajari kembali materi fisika yang terkait dengan listrik statis atau dikenal dengan elektrostatika ya. Materi ini cukup luas ya, oleh karena itu nanti akan kita bagi dua video ya. Yang pertama ini menyangkut gaya elektrostatis atau gaya kolom, kemudian kuat medan listrik. Kemudian video berikutnya adalah yang menyangkut kapasitor, rangkaian-rangkaiannya ya, kemudian energi potensial listrik dan potensial listrik ya. Oleh karena itu, untuk kita semua pengembangan video-video selanjutnya, maka mohon bantuannya. Jangan lupa kalian untuk subscribe, komen, dan share ya, sehingga kalian akan mendapatkan video-video pembelajaran dari kami ya. Dan tentunya untuk pengembangan video kami selanjutnya, sekali lagi untuk jangan lupa subscribe, komen, dan share. Baiklah para siswa yang berbahagia, kita akan mulai lebih fokus ke pembelajarannya. Listrik statis ini dalam silabus kurikulum 2013 ini termasuk dalam kompetensi dasar 3.2 ya. Menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus ya. Nah, ini perlu diketahui cakupannya, ini jelas sekali ya di kompetensi dasarnya. Kemudian yang kedua di dalam keterampilan nih kalian dituntut untuk melakukan percobaan berikut presentasi hasil ya. Jadi kalian harus bisa mengkomunikasikan kembali dengan membuat presentasi ya, untuk dipresentasikan ya beserta teman-teman belajar kalian ya, sebagai hasil percobaan kelistrikan, misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pelajaran fisika akan menjadi bermakna dan menggembirakan ya, tidak menjenuhkan. Karena sebenarnya fisika itu adalah kontekstual dan faktual ya, yang bisa dilihat di kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Pak didik, peserta didik dan generasi muda yang siap membangun bangsa Indonesia ya. Dalam pembelajaran kali ini nanti ada 11 tujuan yang ingin dicapai. Jadi cakupannya cukup luas ya. Oleh karena itu untuk bisa mengikuti dengan konsentrasi penuh ya. Setelah melihat video ini, peserta didik mampu pertama menganalisis keberadaan muatan listrik. Yang kedua, menganalisis arah garis gaya listrik dari muatan listrik. Ya, ini penting sekali karena ini nanti baik gaya listrik maupun kuat medan listrik adalah besaran vektor ya. Dimana dalam perhitungan kalian udah tahu waktu kelas 10 ya, dalam belajar vektor. Ini di samping nilai, arah juga sangat diperhatikan dalam hitung vektor itu ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis arah gaya antar muatan ya. Ini yang tadi disinggung ya, arah vektornya. Menganalisis arah gaya kolom karena pengaruh beberapa muatan ya. Untuk satu muatan ini saya kira tidak ada masalah ya. Nanti saya kira semua siswa tidak akan menemui kendala untuk gaya antar muatan dua muatan ini. Namun akan menjadi beda kalau dipengaruhi oleh beberapa muatan ya, lebih dari dua ya. Oleh karena itu
Mohon konsentrasi dan mengikuti baik-baik dalam video ini. Yang kelima, menganalisis arah medan listrik di sekitar muatan listrik. Yang keenam, menganalisis persamaan kuat medan listrik di suatu titik ya. Ini kembali ke belajar vektor nanti ya, perhatikan arah-arahnya. Yang ketujuh, menganalisis energi potensial listrik di suatu titik ya. Nah, kalau sudah energi potensial ini sudah bukan vektor ya, dia skalar, maka nanti dalam perhitungannya cukup dengan menggunakan aljabar biasa di matematik ya. Jadi sudah mulai tidak memperhatikan arah vektor ya. Kemudian yang kedelapan, menganalisis potensial listrik di suatu titik, ini juga sudah masuk besaran skalar. Menganalisis kapasitor keping sejajar ya. Ini menganalisis kapasitor keping sejajar ya. Kemudian yang ke-10, menganalisis serangkaian kapasitor. Dan ke-11, menganalisis besaran listrik statis untuk menyelesaikan soal-soal listrik statis ya. Jadi nanti dalam video pembelajaran yang kedua ini kami akan tutup dengan contoh-contoh soal ya. Untuk tujuan pembelajaran yang ke-7 sampai dengan 11 nanti kami akan buat video tersendiri ya. Karena demi efisien dan durasi video yang tidak terlalu panjang. Jadi materinya akan kita bagi dua ya. Oke, generasi muda dan peserta didik yang berbahagia, ini kita akan memahami tentang vektor ya. Pengertian medan listrik. Jika ada muatan listrik, maka di sekitar muatan listrik itu akan ada garis gaya listrik yang merupakan garis ngayal yang arahnya di setiap titik merupakan arah tangan sial ya, dengan muatan listrik sebagai pusat lingkaran. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif ya dan muatan negatif. Perhatikan gambar ya, perhatikan gambar itu. Jadi yang dimaksud arah tangan sial itu, kalau dalam suatu lingkaran ditarik garis singgungnya, maka arah tangan sial adalah arah tegak lurus dengan garis singgungnya ya. Ini tentunya kalian sudah dikenal di matematika ya. Memang untuk fisika itu, antara matematika dan fisika itu saling melengkapi ya. Jadi matematika bisa digunakan sebagai bahasa fisika untuk menyelesaikan masalah. Jadi perhatikan arah garis gaya listriknya ya. Untuk muatan positif dia keluar ya, keluar menjauhi muatan positif. Tapi sebaliknya yang muatan negatif adalah dia masuk ya, menuju ke muatan negatif. Ini untuk pedoman ya, kalian ingat-ingat sekali lagi. Untuk muatan positif garis gaya listriknya adalah keluar, namun untuk muatan negatif garis gayanya adalah masuk ya. Ingat-ingat ya, masuk dalam muatan ya. Ya, peserta didik dan generasi muda yang berbahagia, kita terus melanjutkan materi ya. Pengertian gaya elektrostatis atau dikenal dengan gaya Coulomb adalah gaya yang timbul antara dua muatan listrik statis. Bagaimana arah gaya Coulomb ini? Ya, tadi sudah disinggung di depannya. Ada dua, yaitu tarik-menarik dan yang kedua lah tolak-menolak. Nah, ini perlu kalian camkan baik-baik. Nanti selanjutnya ini adalah untuk membuat persamaan-persamaan dalam membuat persamaan vektor dalam berhitung ya. Jadi harus dipahami benar ya. Ingat, saya ulang kembali, ada dua jenis gaya elektrostatis, yaitu tarik-menarik. Ingat ya, untuk tarik-menarik bagaimana? Iya, tarik-menarik ini terjadi pada dua muatan yang berlawanan jenis ya. Namun tolak-menolak ini adalah pada muatan-muatan yang sejenis ya. Maka beri catatan ini,
Gaya kolom ini termasuk besaran vektor, jadi hati-hati ya. Maka dalam perhitungan nanti harus diperhatikan nilai dan arahnya. Perhatikan arah gaya kolom pada muatan berikut ya. Lihat Q1 dan Q2, ini untuk gambar pertama, berjarak R ya, keduanya. Karena sejenis maka tolak menolak. Ya, yang namanya tolak menolak tentunya saling menjauh ya. Arah gayanya saling menjauh. Jadi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Namun berbeda pada gambar 2, di mana Q1 negatif, Q2 positif ya. Maka gayanya adalah tarik menarik. Ya, kalian bisa lihat itu arah gayanya tarik menarik ya di pedoman ini. Namun gambar ketiga sejenis ini, masing-masing negatif-negatif. Kalau yang pertama tadi sejenis namun positif-positif, yang kedua sejenis tapi negatif-negatif. Karena ini sama, tolak menolak ya. Ini untuk pedoman kalian nanti ya dalam perhitungan-perhitungan. Jadi perhatikan arah vektor gaya kolom di atas. Untuk muatan jenis arah gaya kolomnya adalah tolak menolak, dan arah gaya ini akan tarik menarik jika muatannya berlawanan jenis ya. Lihat gambar ya untuk memastikan ya. Oke, ini nanti kalian perlu dipahami baik-baik ya untuk menjelaskan soal. Ini masih harus dikuasai dulu ini tentang dua arah gaya kolom ini ya. Saya kira tidak ada kesulitan ini. Mohon sekali lagi dipahami. Oke, kita lanjutkan ya. Besar gaya elektrostatis atau gaya kolom. Ini kita sedang akan menghitung besarnya ya. Besarnya gaya kolom ini akan berbanding lurus dengan konstanta kolom ya. Nah, ini konstanta kolom ini harus jangan lupa ya. Kalian di konstanta nilainya tetap ya. Nanti akan digunakan dalam menghitung besarnya gaya kolom. Berapa nilainya konstanta kolom? Adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Ini berapa? Iya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat adalah konstanta kolom. Kemudian yang kedua adalah berbanding lurus dengan perkalian besar masing-masing muatan ya. Ini dalam kolom ya nanti ya, masing-masing satuan muatan ya. Kemudian yang ketiga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan ya. Ini dalam meter kuadrat karena meter kali meter ya, kuadrat ya. Secara matematik bisa kita tuliskan ya. F sama dengan, maaf ya, gaya kolom F sama dengan perkalian antara konstanta kolom kali besarnya masing-masing muatan ya, Q1 dan Q2 berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya ya. Nah, ini persamaan yang menyusun gaya kolom. F gaya kolom dalam Newton, K konstanta kolom yang tadi nilainya sudah dikenal kalian ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 dan Q2 lah besar masing-masing muatan dalam kolom ya. Kemudian R kuadrat ini jarak antara dua muatan listrik dalam meter. Oke, kita coba untuk diterapkan di soal ya. Dua buah muatan listrik masing-masing besarnya 4 kali 10 pangkat min 3 kolom dan 6 kali 10 pangkat min 3 kolom. Keduanya terpisah pada jarak 3 cm. Tentukan besar gaya kolom pada dua muatan tersebut. Jawab ya. Ya, nanti kalian coba pakai kertas ya, coret-coret ya. Coba kalian kerjakan dengan memasukkan nilai K, maka akan diperoleh kalau hitungan kalian benar ya. F-nya adalah 24 kali 10 pangkat 7 Newton ya. Nah, ini sekaligus sekarang mulai latihan menerapkan persamaan gaya kolom atau gaya elektrostatis ya. Jadi selamat mencoba. Ini harus kalian coba ya untuk memahami bagaimana persamaan itu ya. Oke, peserta didik yang berbahagia ya. Kita lanjutkan.
gaya elektrostatik pada lebih dari 2 muatan ya. Ini perlu ada ketelitian yang lebih tinggi tentunya ya, namun tidak sulit ya kalau kalian terus mengikuti video ini dengan konsentrasi penuh ya. Banyak siswa yang mengalami kesulitan saat menyelesaikan soal menyangkut vektor ya. Termasuk salah satunya adalah persoalan gaya elektrostatik oleh lebih dari 2 muatan. Untuk mengatasi masalah ini, para siswa harus ingat dan paham benar ya arah gaya elektrostatis. Coba diingatkan kembali bagaimana arahnya. Oke ya, untuk muatan sejenis ini tolak menolak, untuk muatan tak sejenis adalah tarik menarik. Untuk memahami hitung vektor gaya elektrostatis, perhatikan beberapa muatan yang terletak dalam satu garis lurus ya. Berikut ya. Analisa gaya elektrostatis di Q1, Q2 dan Q3 dan susunan persamaannya ya. Jadi untuk gaya elektrostatis lebih dari 2 muatan ini, kita akan mulai dengan muatan-muatan yang segaris dulu ya. Perhatikan baik-baik ya. Nih, perhatikan baik-baik. Kita fokus pada muatan Q1 ya. Kalian perhatikan muatan Q1. Di sini Q1 dipengaruhi oleh muatan Q2 dan Q3. Ya kan? Ya, kalian perhatikan itu. Q1 dipengaruhi oleh Q2 dan Q3. Karena Q2 positif ya, maka Q1 tertolak ke kiri. Demikian juga karena Q3 juga positif, maka Q1 juga tertolak ke kiri. Nah, kalau kita lihat vektornya antara F2 dan F3 ini searah, maka resultan vektor segaris ya tinggal kalian jumlahkan saja, yaitu resultan gaya elektrostatisnya adalah F2 ditambah F3 ya. Jelas ya, pesan didik ya. Ya, silakan nanti diulang kembali ya, di review untuk mengupdatekan video ini ya sampai paham benar ya. Dan saat akan menulis ini di pause dulu sehingga video tidak bergerak, kalian tulis ya. Jadi ini adalah upaya untuk mengganti pembelajaran tatap muka ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Kemudian kalian perhatikan di muatan Q2. Q2 ini dipengaruhi oleh ya, kalian perhatikan Q2 dipengaruhi oleh muatan Q1 dan Q3 ya kan. Q2 yang berada di antara Q1 dan Q3 ini seperti itu vektornya ya. Kita analisa ya. Q2 karena Q1 yang positif ya, sama-sama positif ya, kalian lihat, maka Q2 ditolak ini ke kanan. Nah, Q3 positif, maka Q2 ditolak ke kiri. Maka resultan vektor di Q2 ini ya, resultan vektor di Q2 karena arah vektornya berlawanan, maka resultannya adalah ini komitmen ya. Kalau ke kanan kamu anggap positif, maka otomatis yang ke kiri kamu anggap negatif ya. Ini konsistensi saja ya. Kamu menetapkan yang kanan positif, maka yang ke kiri negatif. Maka resultan di Q2 menjadi F1 dikurangi F3. Jadi F di Q2 adalah F1 minus F3. Oke ya. Nah, sekarang di Q3. Oke. Bisa menjelaskan ya kenapa vektor F1 dan F2 seperti itu. Ya. Bagaimana persamaan resultan vektor gaya kolom di Q3? Oke, tentunya
gaya kolom di Q3 adalah F1 plus F2. Bapak kasih catatan ini, penting sekali ya. Penentuan arah vektor gaya elektrostatis di salah satu muatan karena pengaruh muatan lain ini sangat penting untuk membentuk persamaan ya. Belajar fisika itu kondisional dan kontekstual, jadi tidak perlu dihafal ya, karena sangat kondisional. Tentunya persamaan-persamaan yang akan terbentuk ini akan berbeda jika jenis muatan Q1 tidak positif, atau Q2 negatif ya, atau Q3 negatif. Ini akan berbeda arah vektornya. Oleh karena itu, peserta didik ini harus benar-benar memegang tadi konsep bagaimana arah gaya elektrostatis atau gaya kolom ya. Tolak menolak jika muatan sejenis, tarik menarik jika muatannya tak sejenis. Oke, mudah-mudahan ini kalian menjadi paham dan bisa menyusun persamaan-persamaan nanti dengan berbagai kondisi muatan yang ada ya. Oke ya. Nanti kalau masih ada kesulitan, kalian bisa ditanyakan di kolom komen atau boleh ya tanya soal-soal dari manapun ya, mungkin dari ujian masuk perguruan tinggi ya, ujian mandiri, UTBK ya, yang menyangkut fisika ini ya, boleh dikirim lewat email ya, email Bapak ya, yang ada di kolom bawah kiri ya, kiri bawah ya, pojok kiri bawah itu ya. Oke, peserta didik yang berbahagia ya. Kali ini kita akan memberikan contoh soal ya. Kalian perhatikan baik-baik. 3 buah muatan yang masing-masing bermuatan seperti pada gambar ya. Tentukan besar dan arah resultan gaya pada masing-masing muatan tersebut ya. Nah, ini ada muatan A besarnya 4 kali 10⁻⁻6 kolom. Antara muatan A dan muatan B berjarak 3 cm ya. Kemudian muatan B ini minus 3 kali 10⁻⁻6 kolom. Kemudian muatan C positif ya, 6 kali 10⁻⁻6 kolom ya. Muatan B negatif ada di tengah ya. Jarak muatan B dan C adalah 6 cm. Kalau ada soal seperti ini, bagaimana ini menyelesaikannya? Jangan lupa tentunya langkah yang harus kalian tempuh ya. Pertama adalah gambar semua gaya elektrostatis yang bekerja pada muatan yang sedang kita hitung gayanya ya, dari pengaruh masing-masing muatan ya. Kemudian buat persamaan resultan vektor gaya elektrostatis pada muatan tersebut. Yang ketiga, masukkan nilai-nilai yang ada pada persamaan ya, yang sudah kalian buat. Kita coba ya, hitung gaya elektrostatis di muatan C ya. Nah, lihat ya, di muatan C. Ini kita bantu dulu ya, muatan C kalian lihat ya. Siapa yang mempengaruhi muatan C? Ya, yang mempengaruhi muatan C adalah muatan B dan muatan A ya. Oke, lihat ya. Nah, kita analisa. Muatan C karena muatan B, karena B negatif, C positif, gayanya bagaimana? Tarik, menarik. Maka muatan C-nya akan ditarik oleh muatan B yang negatif. Maka muatan atau gaya kolom akibat pengaruh muatan B adalah ke kiri ya, atau ditarik oleh muatan B. Namun kalau kita perhatikan muatan C yang karena pengaruh muatan A, di mana A positif, tentunya muatan C akan ditolak ya, karena sejenis positif-positif. Maka akibat muatan A ini, gaya kolom di C adalah ke kanan ya, ditolak ya. Sehingga lihat vektornya itu, vektor karena muatan A ke kanan, vektor muatan karena pengaruh B ke kiri. Sehingga kalian tentunya bisa menyusun persamaan kan? Ya kan? Gimana persamaan di C? Ya seperti tadi,
Kalau ke kanan kita anggap positif, maka yang ke kiri dianggap negatif ya. Maka gaya resultan DC adalah FA min FB ya. Oke, paham ya? Oke, mari kita teruskan ya. Tadi sudah kalian gambar vektornya, maka diperoleh persamaan gaya di muatan C adalah FA min FB. Dengan menganggap vektor yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif ya. Kalau kita masukkan nilai-nilainya, diperoleh nilai sebagai berikut ya. Nanti kalian coba ya, dimasukkan ya harga-harganya ya. Kalau kalian coba, maka nilai FA ketemu 240 per 9 Newton ya. Dan FB ketemu 180 per 4 Newton ya. Maka gaya elektrostatis di C 240 per 9 dikurang 140 per 4, maka F-nya sama dengan disamakan penyebutnya ya, nggak asing lagi ya di matematik ya. Disamakan jadi penyebut 36 ya, maka 960 per 36 dikurang 1620 per 36 ya, menghasilkan minus 660 per 36. Hasilnya minus ini ya. Minus ini menunjukkan arah ke kiri ya, arah ke kiri ya. Ingat ya, tadi yang ke kiri dianggap negatif, ternyata hasilnya negatif, maka vektor resultannya ke kiri. Namun kalau ditanya berapa besarnya, ya 660 per 36 Newton ya. Di tanda minus karena kita tadi sepakat yang ke kiri kita beri tanda negatif. Nah, tentunya untuk kalian lebih paham ya, kalian coba hitung vektor resultan ya, gaya kolom pada muatan B dan muatan A ya. Selamat belajar ya, selamat mencoba, semoga sukses ya. Ini harus dilatih ini, kalau enggak nanti enggak paham-paham ya. Ini harus dilatih nih. Oke, belajar yang berbahagia. Kalau tadi beberapa muatan lebih dari 2 adalah muatan segaris, sekarang muatan-muatan tersebut adalah tidak segaris. Bagaimana resultan vektor gaya elektrostatis jika muatan tidak segaris? Inilah pertanyaan yang selalu muncul dari peserta didik. Untuk menjawab masalah ini, kalian tetap berpedoman pada arah gaya elektrostatis, yaitu tarik-menarik untuk muatan listrik sejenis, tak sejenis ya, dan tolak-menolak untuk muatan yang sejenis ya. Nah, sekarang kita lihat gambar. Ada 3 muatan, yaitu muatan A, muatan B, muatan C. Muatan A positif, muatan B negatif, dan muatan C positif ya. Ini ya, kalian perhatikan ya. Perhatikan 3 muatan A, B, dan C, di mana A dan C bermuatan positif dan B bermuatan negatif. Bisa kalian jelaskan kenapa vektornya demikian? Ya, kenapa vektornya demikian? Ingat, gunakan pedoman tadi. B dipengaruhi oleh A dan C. Karena pengaruh B yang positif, maka muatan B tertarik oleh muatan A. Dan muatan C positif, maka muatan B juga ditarik oleh muatan C. Maka vektor FA dan FC ini membentuk sudut apit kan, masih ingat ya? Membentuk sudut apit ya. Masih ingat ini, kalian sudah pelajari di kelas 10 ya. Maka resultan gaya di B, di muatan B lah F kuadrat sama dengan FA kuadrat plus FC kuadrat plus 2FA kali FC kali kosinus sudut apitnya ya. Atau kalau ditanya F-nya, ya tentunya diakarkan ya. Akar dari FA kuadrat plus FC kuadrat plus 2FA FC cos theta ya. Sekali lagi, theta lah sudut apit dari vektor yang mempengaruhi tadi ya. Oke ya, ini
mulai berpikir lebih teliti lagi ya, bukan sulit ya anak-anakku tercinta ya, para peserta didik. Ini sekali lagi bukan sulit, namun perlu ketelitian ya, terutama dalam menentukan arah vektor ya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. 3 muatan A, B, dan C masing-masing muatannya berturut-turut 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom, minus 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom, dan 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Terletak pada sudut-sudut segitiga sama sisi dengan sisi 3 cm ya. Tentukan resultan gaya pada muatan B ya. Pada muatan B, kalian nanti fokus di muatan B ya, dimana gambarnya sudah kita coba tadi ya. Maka untuk menjawab ini langkah-langkahnya sebagai berikut. Masukkan semua data ke persamaan-persamaan yang ada ya. Misalnya kita hitung FA-nya itu ya. FA-nya berarti muatan B yang dipengaruhi oleh muatan A ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali muatan A-nya ya, 3 kali 10 pangkat minus 6 dan kalikan 4 kali 10 pangkat minus 6 banding dengan kuadrat jarak 3 cm jadikan meter ya, ingat ya, jadikan meter ini 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2, namun dikuadratkan ya, sehingga ketemu 12 kali 10 pangkat 1 Newton. Kemudian FC ya, karena pengaruh C ini, maka kalau kita hitung 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min 6 banding dengan 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya, ketemu 24 kali 10 pangkat 1 Newton ya. Nah, kemudian masukkan ke dalam persamaan F kuadrat plus FA kuadrat sama dengan FA kuadrat plus FC kuadrat plus 2 FA FC kali kosinus berapa sudutnya? Ya, karena segitiga sama sisi tentunya sudutnya adalah 60 derajat, dimana kosinus 60 derajat sama dengan setengah ya, sama dengan setengah ini ya. Nah, coba kalian hitung ya, karena membatasi durasi video ini, kalian hitung sendiri ya. Utamanya jika kalian benar dalam menghitung, maka gaya di B tadi ya, di B adalah sebesar 3,175 kali 10 pangkat 1 Newton ya. Ini kalian hitung sendiri sambil untuk memahami ya. Silakan dicoba, saya yakin tidak akan mengalami kesulitan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Besaran yang lain yaitu kuat medan listrik ya. Nanti akan digunakan lambang E ya. Medan listrik adalah, tadi belum sempat disinggung depan ya, adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dirasakan gaya elektrostatisnya ya, atau gaya kolomnya oleh muatan listrik yang ada di sekitar muatan tersebut ya. Nah, ini perhatikan gambar Q muatan listrik yang menimbulkan medan listrik dan Q sebagai muatan yang ada di sekitar muatan yang menimbulkan medan yang masih merasakan gaya elektrostatisnya. Kuat medan yang dialami muatan listrik yang terletak di sejauh R dari Q adalah ya, kita bisa lihat ini juga punya, bisa diartikan lain ya. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya elektrostatis yang dialami tiap satuan muatan. Secara matematis bisa ditulis E sama dengan F per Q ya, atau E sama dengan K kali Q per R kuadrat ya. Ini K kali Q per R kuadrat ya, karena gayanya lah F kali K kali Q besar Q kecil per R kuadrat, maka karena persatuan muatan Q kecilnya hilang ya. Kalau kita lihat definisi ini, maka E dalam satuan Newton per kolom ya.
Bahwa beri catatan kuat medan listrik termasuk besaran vektor, maka dalam perhitungan wajib lihat nilai dan arah ya. Ini pasti sudah kalian paham ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Menentukan arah kuat medan listrik ya. Ini agar kalian tidak mengalami kesulitan nanti dalam perhitungan ya. Ada 3 pedoman. Yang pertama adalah kuat medan listrik keluar menjauhi dari muatan positif ya. Kemudian kuat medan listrik menuju ke muatan negatif. Titik dianggap sebagai muatan positif. Maka kalau ada titik berarti dia keluar ya kuat medannya ya. Nah, kita mulai kuat medan listrik oleh muatan tunggal. Kuat medan listrik oleh muatan tunggal. Misalnya ada muatan Q positif. Berapa kuat medan listrik di titik A yang berjarak R dari muatan Q? Tidak ada masalah untuk muatan tunggalnya. Maka E-nya Q per R kuadrat. Ya, untuk gambar 2 di muatan B di titik B itu karena Q-nya negatif maka dia menuju ke muatan tersebut ya. Namun besarnya tetap sama, E sama dengan K kali Q per R kuadrat ya. Itu R-nya lah jarak titik ke muatan tersebut. Contoh soalnya, tentukan kuat medan listrik di sekitar muatan yang berjarak 3 cm dari muatan 6 kali 10 minus kolom. Jika K 9 kali 10 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini enggak ada masalah ya. Silakan dihitung dan ketemunya lah kuat medan tersebut adalah S sama dengan 6 kali 10 pangkat 7 ya. 6 kali 10 pangkat 7 per kolom ya. Ini kurang per kolom ya. Jadi 6 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Karena satuan kuat medan listrik adalah Newton per kolom ya. Oke, jelas ya perhitungannya. Ini untuk muatan tunggal tidak ada masalah ya, saya kira. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita tingkatkan ketelitiannya ya, bukan sulit ya. Tapi ketelitiannya kuat medan oleh lebih dari satu muatan ya. Namun kita akan bahas dulu muatan-muatan yang segaris. Karena kuat medan adalah besaran vektor, gunakan pedoman yang sudah ada dalam menentukan arah vektor E ya. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 muatan Q1 dan Q2. Q1 positif dan Q2 negatif. Misalnya kita akan meninjau sebuah titik A ya, yang berjarak R1 dari muatan Q1. Lihat titik A ya, vektornya. Lihat vektornya. Karena muatan Q1, maka titik A akibat pengaruh muatan Q1, kuat medannya ke kiri ya. Ke kiri, jadi keluar dari muatan positif ya. Sebaliknya karena pengaruh Q2 dia masuk ke kanan ya. Nah, ini ya. Maka bagaimana persamaan di A? Iya ya, otomatis persamaan di A lah resultan kuat medannya adalah E2 min E1. Nah, perhatikan juga yang di B ya. Silakan kalian cermati ya. Yang perlu hati-hati di sini ya adalah saat kita akan menghitung jarak titik A ke muatan Q1. Ini jelas ya, R1. Namun jarak titik A ke muatan Q2 otomatis adalah R1 plus R2 ya plus R3 ini ya. Itu karena jaraknya jauh dari Q2. Demikian juga yang lain ya, kalian cermati benar-benar ini ya. Nanti dalam menghitung jarak-jarak ini ya. Ini sudah diuraikan ini. Nanti akan digunakan untuk menghitung kuat medan di masing-masing titik ya. Awas agak lebih teliti ya, konsentrasi ya. Ini agar tidak salah dalam menyusun persamaan ya.
Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Lihat gambar ya. Masih segaris, jika muatan Q1 6 kali 10 minus 6 kolom, muatan Q2 minus 4 kali 10 minus 6 kolom, R1 3 cm, R2 4 cm, R3 3 cm, dan R4 5 cm. K sudah diketahui ya, 9 kali 10 9 Nm kuadrat per kolom kuadrat. Tentukan kuat medan listrik di A titik A, B titik B, dan C di titik C. Oke, kita akan untuk membuat contoh ya, perhatikan untuk akan dihitung kuat medan di titik A ya. Akan diperoleh, lihat persamaan vektornya di mutlak ya. Kalian mutlak adalah menentukan dulu persamaan vektornya ya, maka mutlak harus menguasai menggambar vektor dulu sebelum menyelesaikan masalah ini. Sebelum melakukan perhitungan harus bisa menggambar vektornya dulu, karena nanti sangat kondisional ya untuk persamaan-persamaan yang terbentuk ini ya. Kalau kita lihat, titik A ini dipengaruhi oleh muatan Q1 dan Q2. Karena muatan Q1 ini titik A tertolak karena positif ya. Karena muatan Q2 negatif, maka dia menuju. Maka persamaan di A adalah resultannya adalah E2 min E1. Kemudian E2 kalian hitung, ternyata menghasilkan 36 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Kemudian E1 menghasilkan 600 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Maka EA adalah menghasilkan minus 564 kali 10 pangkat 5 ya, kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Arah ke kiri karena negatif ya, arah ke kiri ya. Kalian perhatikan itu negatif berarti arah ke kiri. Oke, kita lanjutkan ya, peserta didik yang berbahagia. Bagaimana kalau muatan-muatan yang mempengaruhi sebuah titik itu tidak segaris? Nah, ini tentunya kita akan berpikir lebih teliti lagi ya, bukan sulit sekali lagi ya. Lihat gambar ya, muatan-muatan Q1 dan Q2 berada di sudut-sudut segitiga sama sisi, dan titik P berada di salah satu sudut yang lainnya. Bagaimana arah resultan kuat medan di titik P? Nah, perhatikan gambar berikut ya. Nah, lihat titik P, fokus ke titik P ya. Titik P dipengaruhi oleh muatan Q1 negatif. Karena tadi titik P dianggap positif, maka tertarik oleh Q1. Oke, jelas ya? Ya. Karena titik P dianggap positif, tadi titik adalah sebuah muatan positif ya. Karena pengaruh Q2 maka ditolak, maka di ke kanan. Nah, di sini antara E1 dan E2 ini membentuk sudut apitnya. Karena ini segitiga sama sisi, tentunya besar sudut apit ini adalah 120 derajat ya, sebagai pelurusnya ya, kalian paham ya, sebagai pelurusnya ya. Maka kalau ada vektor yang membentuk sudut, vektor-vektor yang membentuk sudut, ingat di kelas 10 ya, maka resultannya lah di titik P kuadrat sama dengan E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2E1 E2 kosinus 120 derajat. Tentunya sudut ini akan berubah jika kondisinya nanti berbeda ya, bukan di segitiga sama sisi ya, tentunya ya. Contoh soal, dari posisi muatan gambar di atas, jika Q1 4 kali 10 minus 6 kolom, Q2 4 kali 10 minus 6 kolom, dan sisi segitiga sama sisi adalah 3 cm, tentukan resultan kuat medan listrik di titik P ya. Nah, kalian jawab ya, sudut apit E1 dan E2 adalah 120 derajat. Ingat sudut pelurusnya ya, segitiga sama sisi ya. Maka besar E1 ini 4 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kalau kalian masukkan ke dalam persamaan ya. Kemudian besar E2 ya, besar E2 adalah 4 kali 10 pangkat
7 juga ya. Maka resultan di titik P adalah akar dari E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2 E1 E2 cos 120 ya. Ingat cos 120 adalah berapa? Min setengah ya. Maka kalau dihitung nanti ya, kalau dihitung kalian ya dengan teliti, maka ketemunya kuat medan di P adalah 4 kali 10 pangkat 7 ya. Atau dengan kata lain ya, ini rumus cepat ya, kalian boleh catat ini. Jika dua vektor sama besar ya, saya ulang, jika dua vektor sama besar mengapit sudut 120 derajat, maka resultannya adalah sama dengan besar salah satu vektor ya. Tuh ya, ingat-ingat ya. Misalnya vektor 5 Newton dan vektor 5 Newton, keduanya mengapit sudut 120 derajat, berapa resultannya? Iya, pasti sama dengan besar salah satu vektor tersebut ya. Otomatis resultannya adalah 5 Newton ya. 5 Newton ya. Begitu ya, paham ya? Oke, silakan terus belajar, semoga sukses ya. Oke, kita akan menutup dengan uji kompetensi diri untuk kalian ya. Ada 5 soal yang akan disajikan di sini, nanti kalian coba ya. Dari gambar di samping, tentukan gaya yang dialami muatan Q1 dan Q2 ya. Silakan nanti kalian coba ya. Ini. Kemudian yang B, tentukan kuat medan di titik A, B, dan C lengkap dengan vektornya ya di masing-masing titik tersebut ya. Kemudian soal 2, ini ada 2 muatan yang terletak di sudut-sudut segitiga siku-siku ya. Sedang di sini diminta tentukan kuat medan di titik sudut siku-siku ya, karena pengaruh muatan Q1 dan Q2. Jadi jangan lupa di gambar dulu vektornya ya. Kemudian soal 3, tentukan letak titik di antara 2 muatan dihitung dari Q1 yang mempunyai kuat medan E sama dengan 0 ya, dari gambar di atas ya. Ini kalian tentunya harus bisa gambar vektornya dulu ya. Ini vektornya bagaimana ya, sehingga bisa tercapai kok kuat medannya 0 ini di titik mana ya. Ini tentunya pandai-pandai menyusun persamaan tadi ya, ini pentingnya ya. Silakan terus mencoba ya. Oke ya, soal keempat ini ada 4 muatan yang ada di sudut-sudut bujur sangkar ya, atau segi 4 sama sisi ya. Kalian disuruh mencoba untuk menentukan kuat medan ya di perpotongan diagonal ya, nah, atau di pusat bujur sangkar ya itu ya. Kemudian soal kelima adalah ini ada 3 muatan ya terletak di sudut-sudut segitiga siku-siku ya. Tentukan gaya elektrostatik pada muatan Q1, pada muatan Q2, dan pada muatan Q3 ya. Ini tentunya kalian harus didahului dengan menggambar vektornya dulu ya, agar bisa membentuk persamaan ya. Ingat ya, belajar yang terbaik adalah ada 3 tingkatan ya. Yang terbaik adalah I do I understand ya. Jadi I hear I forget, I see I remember, but the best learning is I do I understand ya. Saya mendengar ya, saya lupa, saya melihat, saya ingat, dan saya mengerjakan, saya paham ya. Ini tingkatan belajar yang harus kalian pilih ya. Tentunya
Untuk paham, to be understand, you must doing this assessment. Ya. Silakan dicoba ya, silakan dicoba agar kalian menjadi paham. I understand. Selamat belajar, semoga sukses untuk kalian semuanya ya, sehingga penguasaan fisika menjadi sempurna. Mudah-mudahan kalian bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang menjadi pilihan Anda, menjadi cita-cita Anda ya, sehingga mudah ya untuk nanti lulus pada saat UTBK atau SBMPTN atau ujian mandiri ya, ke berbagai perguruan tinggi pilihan dan jurusan pilihan kalian ya. Semoga semuanya sukses, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, komen dan share ya, untuk pengembangan video kami selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar sekali lagi, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.